Agama Islam. Kelas 11 pertemuan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awali pertemuan kita, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, sudah hadir semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat tanpa ada halangan apa. Sudah hadir kalian semuanya? Sudah siap untuk belajar? Persiapkan segala kebutuhan belajarnya. Yang penting senantiasa semangat pasti berhasil. Materi yang lalu, tokoh-tokoh pembaru Islam dari Turki. Coba kamu masih ingat siapa saja tokoh pembaru Islam dari Turki? Yaitu Sultan Mahmud II, Namik Kemal. Materi hari ini pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasikan pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Baca halaman 175, videonya dihentikan sejenak. Pretest, coba kamu jelaskan bagaimana pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pergerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perkembangan Islam di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pengaruh tersebut diakui para tokoh Islam dan tokoh intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, Haji Abdul Malik Karib Amrullah atau Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, menulis buku yang berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Haji Amukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku yang berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Haji Amukti Ali menyebutkan 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan ajaran Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk akibat penjajahan. Melihat 5 realitas tersebut, maka para ulama melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu
Satu, membersihkan Islam di Indonesia dari kebiasaan yang bukan Islam. Dua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Tiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Empat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari penjajahan. Tokoh-tokoh Islam yang sepaham dengan pembaruan tersebut diantaranya: 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, asal Padang, hijrah ke Singapura. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, mereka pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi NU, tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kesimpulan: 1. Gerakan pembaruan Islam pada abad modern berpengaruh pada pergerakan Islam di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. 2. Para ulama pembaruan Islam di Indonesia melakukan 5 gerakan pembaruan. Tugas: tuliskan 5 gerakan pembaruan di Indonesia yang dilakukan para ulama pembaruan Islam di Indonesia. Materi yang akan datang: pentingnya perilaku toleransi. Coba dilihat dan dibaca halaman 185 sampai 187. Jaga kesehatan dan semangat terus. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, serta untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.